Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Ask Hogi. Apa saja tentang Hogi? Ask Hogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi menjadi wadah edukasi, diskusi ilmiah, serta berbagi pengalaman para pakar ahli terkait kasus ginekologi-onkologi. Perkenalkan saya Sarah, selaku MC pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berjumpa setiap hari Rabu sore ini yang dinanti-nanti pada acara Asogi seri 184. Selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Pertemuan sore hari ini kita akan mengupas topik terkait manajemen konservatif kanker endometrium. Terima kasih saya ucapkan bagi seluruh profesor, konsultan yang selalu mendukung terselenggaranya acara ASOGI setiap hari Rabunya, dan seluruh partisipan yang selalu meluangkan waktu mengikuti acara ASOGI setiap hari ini. Sudah hadir bersama kita semua, moderator dan narasumber yang akan membagi ilmunya pada sore hari ini. Mari kita sapa dahulu. Ada yang pertama, saya sapa moderator sore hari ini, Dr. Irawan Sastradinata, Mars, Sarjana Hukum, Spesialis Obgyn, Subspesialis Onkologi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak merupakan konsultan onkologi dari FK Universitas Sriwijaya. Terima kasih waktunya, Dokter. Hmm. Kita sambal berikutnya, narasumber Dr. Heni Metri Andri Rahmasari Putri, Master of Science, Spesialis Obgyn, Subspesialis Onkologi. Beliau konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dokter Heni. Sehat, Dokter? Selamat sore, sehat. Terima kasih. Ya, Dok. Yang berikutnya kita sapa Dr. Budi Irawan, spesialis obgyn, spesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Profesor Margono Soekarto Purwokerto. Assalamualaikum, Dr. Budi. Terima kasih waktunya, Dokter. Ya, masih termute, Dokter. Assalamualaikum. Oh, Baik, kita sapa ya. pula. Di sini ada Dr. Ali Budi Harsono selaku perwakilan dari pengurus WOGI. Assalamualaikum, Dr. Ali. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Sarah. Dok. Baik, hadirin sekalian, memasuki agenda pertama webinar ini, mari kita dengar sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Dr. Ali Budi Harsono kepada yang terhormat, Dr. Ali, kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih, Mas Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, dokter, dan saudara sekalian. Pada hari ini, syukur Alhamdulillah, Hoki bisa menyelenggarakan acara ASOGI yang ke-184. Saya kira capaian yang luar biasa. Ya. Forum sharing dari Hoki ini ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Ya. Kemudian Hoki juga tetap konsisten untuk berbagi dengan teman sejawat sekalian dan ternyata juga disambut baik oleh kalangan onkologi, ginekologi, para SPOG maupun dari sejawat dokter sekalian. Pada kali ini ASOGI seri 184 akan membahas tentang manajemen konservatif kanker endometrium dan telah hadir juga para narasumber yang cukup kompeten. Rasanya kita semua sudah pada kenal. Yang pertama adalah Dr. Heni Maitri. Waduh, ini namanya panjang banget ya, Dr. Heni ya. 5 nama dijadikan satu, Dr. Heni. Tapi rasanya sudah pada kenal ya, teman-teman sekalian ya. Dr. Heni ini dari konsultan onkologi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Betul ya, Dr. Heni ya. Kemudian yang Betul, dokter. kedua, Dr. Budi Irawan, subspesialis onkologi dari Margono. Selamat sore, Dr. Budi. Selamat sore, Dokter. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti akan dipandu oleh moderator kakak kita, Kak Irawan Wongkito. Yes. Irawan Sastrawinata. Ini teman seperjuangan saya waktu sekolah dulu di Jakarta ini. Selamat sore, Dr. Irawan. Selamat sore dokter. Terima kasih, sehat Baik, selalu. untuk tanpa berlama-lama lagi, saya kira kita akan banyak diskusi nanti karena topiknya sangat menarik dengan narasumber yang cukup kompeten. Tentu diskusi akan berjalan dengan sangat baik.
kita mulai saja dan kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat dari seluruh peserta yang hadir dan menjadi amal ibadah buat para narasumber dan moderator. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali atas sambutan yang diberikan. Acara sudah dibuka, saatnya kita bersama beranjak ke acara utama yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Saya ingatkan kepada hadirin sekalian, di akhir sesi silahkan untuk berdiskusi ataupun bertanya kepada para pakar, dapat menggunakan raise hand ataupun mengetik di kolom Q&A. Baik, saya persilahkan kepada moderator Dr. Irawan Safra Dinata. Kami persilahkan Dok untuk memimpin jalannya diskusi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Ali dan tentu teman-teman sekalian yang sedang bergabung online. Ada dua pakar kita, Dr. Heni dan Dr. Budi Irawan. Ya, nah mereka pada pagi ini ingin sharinglah dengan kita terkait sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di dunia, yakni adalah pengobatan konservatif pada keganasan. Nah, khususnya endometrium. Kenapa? Karena memang endometrium itu perdebatannya panjang, penelitiannya banyak, jurnalnya banyak. Sampai saat ini tidak ada yang satu kata gitu kan. Tapi ada benang merahnya tentu dari pendapat A, pendapat B, dan pendapat C yang bisa kita lihat gitu. Esensinya apa gitu kan. Walaupun bahasa dalam penyampaian mereka atau batasan-batasan yang disampaikan oleh baik itu guideline di berbagai ahli, perkumpulan ahli, maupun beberapa pendapat ahli secara personal itu tidak sama persis, tapi sebetulnya nanti ada semakin canggih pemeriksaan kita, tentu mahal kalau canggih, semakin mudah kita menentukan pilihannya. Tapi juga di sisi lain, tanpa pemeriksaan canggih, banyak hal yang sudah bisa kita putuskan secara bijak. Apakah kita ingin melakukan suatu tindakan radikal atau konservatif. Untuk tidak berlama-lama, saya persilakan kepada dua ahli di bidangnya, Dr. Heni untuk mempresentasikan. Nanti nanti setelah itu mungkin akan diikuti oleh Dr. Budi Irawan tentang penataan konservatif pada karsinoma ovarium. Disilakan. Masih mutu, Eh, dok. Ya, saya, ya, mohon. saya duluan dokter. Ya, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing hmm, tentang conservative treatment pada endometrial cancer. Saya izin share script, atau biasa disebut juga dengan fertility sparing. Dan titik berat saya pada saat ini adalah untuk hormonal treatmentnya. Saya mulai, dokter. Untuk outline hari ini, saya akan mulai dari kemudian incidence rate, sorry, kemudian risk of fertility preservation-nya, kemudian treatment protokol dan monitoringnya. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini endometrial cancer semakin menjadi salah satu topik pembicaraan di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang. Majority postmenopausal terjadinya, tetapi dengan average age itu sekitar 63 tahun. Tetapi terjadi peningkatan akhir-akhir ini. Dan risiko-risiko yang menemani endometrial cancer itu biasanya adalah uh, prolonged estrogen exposure, kegemukan, PCOS yang disertai dengan problem-problem metabolisme seperti diabetes atau hypertension, lalu Lynch syndrome. Usia seperti disebutkan tadi sebenarnya 63 tahun, tetapi bisa terjadi pada usia-usia muda. Di sini dikatakan usia 20 sampai 34 tahun
meningkat, persentasenya adalah 1,5% dan meningkat seiring dengan usia. Challenge-nya akan meningkat ketika kita menemukan pasien-pasien yang muda dengan endometrial cancer. Di di Amerika, kasusnya sudah mencapai 60.000 kasus setiap tahunnya. Walaupun kebanyakan memang menopausal, tetapi ada 4 sampai dengan 7% pada wanita-wanita di bawah 45 tahun yang masih menginginkan fertility preservation. Padahal kita ketahui standar treatmentnya itu adalah hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, yang jelas-jelas akan mengeliminate fertility uh, uh, pada uh, kasus-kasus tersebut. Kita lanjutkan. Ini adalah yang kedua. Ketika kita melakukan fertility preservation, berarti kan ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Risiko-risiko yang dihadapi itu adalah yang pertama tentunya adalah oncologic efficacy-nya. Oncologic efficacy itu artinya apakah dapat kita benar-benar melakukan konservatif. Artinya kalau kita sudah terapi, dia dia benar-benar bisa berespon dengan baik atau tidak. Itu adalah oncologic efficacy-nya. Kemudian emergent concern yang lain adalah undetected advanced endometrial cancer. Jadi terkadang ada, terutama pada usia muda, ini berhubungan dengan nomor ketiga, ada risk terhadap synchronous ovarian cancer. Jadi sekitar 25% bisa terjadi risk of synchronous ovarian cancer. Artinya dia ada di endometrial, ada endometrium, tapi juga ada di ovarium, jadi tumbuhnya bersamaan. Eh, atau dia sebenarnya adalah penyebaran yang ada di ovarium, tetapi masih occult, jadi belum kelihatan. Nah, itu adalah major concern pada kasus-kasus yang kita ingin lakukan hmm, fertility sparing. Eh, Lebih dari setengah dari pasien-pasien dengan grade 1 tumor dan kurang dari 50% myometrial invasion eh, itu low risk untuk endometrial cancer. Merupakan endometrial cancer yang low risk, risikonya rendah. Tetapi tidak bisa menghilangkan kemungkinan untuk terjadinya coexisting ovarian malignancy atau sinkronus tadi yang kita sebutkan. Lalu apa yang menjadi concern utama lagi adalah good selection criteria. Bagaimana kita memilih pasien-pasien yang memang memiliki prognosis yang baik untuk dilakukan fertility sparing. Di sini ada kriterianya dan kriterianya ini cukup strict. Yang pertama bahwa jenisnya adalah well differentiated endometrioid adenocarcinoma. Jadi jenisnya adalah yang dengan grade 1. Kemudian ini harus dikonfirmasi oleh ahli, patologi ahli, dari hasil eh, dilatasi dan kuretase atau dari hasil biopsi pada saat histeroskopi. Kemudian yang berikutnya adalah tumornya confined to the endometrium. Sebenarnya seperti ini. Jadi bukan stage 1A. Karena kalau kita nanti melihat staging 1A itu ada yang ada myometrial infection-nya. Berikutnya adalah reproductive age dan memang ingin punya anak. Jadi biasanya belum pernah punya anak, Dok. Kemudian tidak ada kontraindikasi untuk hormonal terapi karena mainstay dari terapi konservatif ini adalah hormonal terapi. Dan ini saya beri warna merah, dokter, karena ini cukup penting dan terkadang kita agak susah menyampaikannya atau membutuhkan waktu lebih untuk informed choice, yaitu understanding of the non-standard nature of the treatment. Artinya apa? Yang kita berikan bukan yang standar, bukan yang seharusnya, tetapi dengan pertimbangan khusus, makanya kita berikan. Karena di sini ada risiko untuk occult cancer. Artinya ada anak-anak tumor yang mungkin tidak terlihat dan mungkin tidak tampak pada saat kita melakukan screening yang bisa terjadi. Lalu kemudian ada risiko untuk recurrent dan kemudian ada risiko untuk persistent. Itu juga harus disampaikan
eh, saya beli merah sekali lagi karena harus disampaikan dalam eh, apa percakapan yang cukup panjang dok. Gitu. Jadi nggak bisa sebentar untuk menyampaikan yang terakhir ini. Ditambah lagi kalau di tempat di Indonesia mungkin setelah terapi tersebut harus ada usaha untuk meningkatkan chance atau kemungkinan untuk hamil. Artinya apa? Setelah itu harus ada usaha untuk hamil, untuk program kehamilan. Nah, seperti itu. Itu adalah strict kriteria yang kita harus diskusikan kepada pasien. Kemudian adalah exclusionnya. Exclusionnya tentu adalah agresif histologi. Kemudian ada ini dia dok, myometrial invasion yang biasanya kita melihatnya awalannya pasti dengan ultrasonografi transvaginal dulu, tetapi paling baik menggunakan MRI. Selain itu ada akhir-akhir ini yang mungkin kita sering dengar sekarang adalah molekular faktor. Jadi faktor-faktor molekular ini sebaiknya diperiksa sebelum kita melakukan konservatif manajemen. Itu adalah NSMP, Paul mutation, TP53, kemudian DMMR, MSI, HER2, nah, seperti itu dok. Selanjutnya, nah ini untuk refreshing dokter, untuk refreshing FIGO stage. Di sini ada FIGO stage disease yang nomor tentunya pasti yang kita kita lihat itu adalah yang satu dok, yang satu. Nah, yang satu satunya satu yang mana dulu dok? Ada satu A1, ada satu A2, dan ada satu A3. Nah, satu A1 ini adalah non-aggressive histological type limited to an endometrial polyp or confined to endometrium. Artinya, kalau kita melihat lagi kepada strict kriteria ini, berarti yang boleh itu hanya yang satu A1, dokter. Nah, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita satu A saja, ya kan? Biasanya bilang, oh ini satu A, oke udah satu A, oke boleh kita konservatif. Padahal sebenarnya harusnya kalau sudah satu A dua harus lebih hmm, lebih lebih panjang diskusinya dengan pasien dokter. Karena satu A dua itu berarti sudah ada keterlibatan dari miometrium, walaupun miometrium itu keterlibatannya itu adalah kurang dari setengah. Yang berikutnya adalah satu a tiga. Satu a tiga tuh apalagi dong, karena ternyata di ovarium itu sudah ada gitu. Maksudnya eh, ya ini satu a tiga ini yang sebenarnya menurut saya adalah seperti sinkronus. Jadi dia tumbuh bersamaan gitu loh dok. Tetapi tidak ada bukti bahwa ada komunikasi antara antara yang ada di endometrium dengan ada di eh, ovarium. Karena kalau ada buktinya bahwa ada perjalanan dari endometrium ke ovarium, tentunya stagingnya bukan satu a tiga dokter. Ini selanjutnya tentu yang kalau sudah sampai stage ini tidak lagi dok. Jadi tadi saya cuman menekankan yang satu a. Lalu saat ini kita sudah ada di era adanya molecular uh, factors dan kita biasanya memeriksakan Paul mutation, NSMP, P53 dan juga MMR. Nah, sedikit perhatian untuk yang P53 dokter. Kalau ada endometrial cancer lalu kita periksakan P53-nya kemudian kita bisa melihat bahwa baik kita memeriksakannya dengan genetic panel atau kita memeriksakan dengan immunohistochemistry ternyata P53-nya terjadi mutasi uh, dan ada keterlibatan dari miometrium itu stagingnya menjadi naik dok kalau berdasarkan ini karena steady-nya jadi bisa menjadi lebih tinggi gitu dok. Di sini bisa kita lihat kalau P53 itu bisa jadi P53 2C mutasi P53 abnormal. Kita harus lihat balik 2C itu adalah aggressive histological type with any myometrial involvement. Artinya dia dianggap agresif jadinya dok. Dianggap sebagai
bukan endometrioid biasa. Kalau P53-nya positif. Saya titik beratnya hanya yang P53 dok. Karena kalau yang MMR ataupun NSMP, apalagi pole mutation, itu prognosis risknya itu intermediate sampai low. Kemudian kita lanjut. Ini kayaknya subtopik terakhir dokter, yaitu treatment protokol dan monitoringnya. Pre-treatment evaluation itu termasuk medical sebelum kita melakukan treatment, uh, setelah kita uh, berdiskusi dengan pasien, tentunya kita melakukan pemeriksaan lengkap mulai dari medical dan familial history, kemudian ada molecular screening, terutama untuk Lynch syndrome karena sering berhubungan dengan ini. Itu juga boleh menggunakan germline testing, MMR, atau tumor testing. Jadi bisa dari darah ataupun dari tumor dokter. Kemudian ada physical examination, kemudian initial diagnosisnya bisa dilakukan dilatasi dan kuretase atau hysteroscopy dengan expert pathology review. PPL biopsi boleh tidak kita jadikan sebagai patokan. Sebenarnya boleh karena PPL biopsi itu sensitivitasnya cukup tinggi. Tapi untuk premenopausal tidak terlalu tinggi, dokter. Cuman 91%. Jadi ada sedikit eh, keraguan sehingga dilatasi dan kuretase jika dibandingkan dengan pipel biopsi pada untuk pre-treatment evaluation-nya eh, se- best practice-nya masih pada dilatasi dan kuretase atau hysteroscopy. Kemudian dilakukan transvaginal ultrasound dan MRI untuk mengeksklud myometrial invasion atau extrauterine disease. Nah, kemudian ini adalah protokolnya. Progestin masih menjadi mainstay pada terapi konservatif ini, dok. Dan biasanya diberikan secara oral. Pilihannya adalah medroxyprogesterone asetat atau MPA. Dan ini dosisnya luas ya dok ya. Di, di yang literatur yang saya dapat itu luas 10 sampai dengan 1.500. Tetapi sekali lagi ada best practice-nya yang sering dipakai itu antara 200 sampai dengan 800. Kalau dipersempit lagi yang sering dipakai adalah 600 gitu dok. Kemudian yang berikutnya adalah megestrol asetat. Oh maaf, kalau MPA itu mungkin yang kita tahu adalah Provera dokter. Cuman Provera itu 10. Jadi dokter bayangkan kalau misalkan kita 600 mungkin agak banyak jadinya. Kemudian megestrol asetat itu antara 80 sampai dengan 160 miligram per hari. Atau menggunakan levonorgestrel, IUD, mungkin kita kenal ada. Kalau megestrol asetat kita kenal dengan Trasetak biasanya dok, ada sediaan yang sirup maupun yang pil. Kemudian kalau yang IUD dengan levonorgestrel itu kita tahunya cuma ada Mirena di Indonesia. The most commonly used adalah MPA dan MA, dokter. Ada tidak terapi-terapi lain yang bisa kita berikan? Tetapi sebenarnya ini masih dalam eh, tatanan penelitian menurut saya, dok. Jadi itu adalah GnRH atau aromatase inhibitor. Lalu yang berikutnya adalah surgical resection dengan endometrium. Tapi semua dua 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 approach terakhir ini masih dalam penelitian, dokter. Jadi belum ditaruh di dalam guideline biasanya, dok. Ini adalah science behind dari penggunaan progestin pada uh, terapi untuk konservatif. Jadi intinya sebenarnya adalah antiestrogen, dok, yaitu progesteron. Seperti kita tahu, progesteron itu adalah yang alamiahnya, sementara yang beredar itu adalah yang progestin. Progestin itu ada banyak jenisnya. Kemudian ada yang kita gunakan itu ada yang 17 hidroksiprogesteron derivatif yaitu medroksiprogesteron asetat dan megestrol asetat. Dokter bisa lihat ini ada di nomor 4. Tapi sebenarnya progestin ada banyak dok, tapi ini yang paling sering digunakan. Mengapa? Reason behind-nya ada di science-nya ini, dok, bahwa kedua jenis eh, kedua hidroksiprogesteron 17 alfa hidroksiprogesteron derivatif ini itu
efek glukokortikoidnya dan mineralokortikoidnya itu lebih rendah. Sehingga biasanya pasien-pasien endometrial cancer kita itu ditemani dengan masalah-masalah metabolisme dokter, seperti diabetes mellitus. Jadi efek progesteron di glukokortikoid dan mineralokortikoidnya lebih rendah pada tipe progestin ini dokter. Ini cuma supaya kita bisa membedakan sebenarnya progesteron seperti ini, terus nanti kalau ditambah ditambah apa, ditambah CH3 nanti dia akan berubah menjadi eh, jenis-jenis yang lain, dok. Ini juga untuk nah ini kita boleh lihat dok di megestrol asetat sama, nah ini anti mineral kortikoidnya menjadi lebih rendah. Gitu. Lalu em, ini adalah penelitian-penelitian atau apa ya, Dok? Meta-analisis yang sudah dilakukan untuk membandingkan bagusan mana menggunakan MPA ataupun MA. Sebenarnya tidak ada signifikan difference-nya untuk complete response, sama sifatnya, tetapi MPA diasosiasikan dengan lower risk of recurrent, jadi recurrent-nya lebih rendah. Terus em, complete response-nya dicapai pada 18 minggu. Gitu. Kemudian em, dosisnya yang digunakan pada saat ini, nah ini dok, ini dosisnya 500 miligram per hari. Sementara kita tahunya MPA itu ada, mungkin saya salah, tapi tabletnya itu kecil dosisnya dok. Gitu. Beda dengan megestrol asetat. Megestrol asetat itu sediaannya memang 160 miligram. Lalu ini ada penelitian lain, di sini dikatakan megestrol asetat itu berasosiasi dengan higher response rate. Jadi intinya kalau ada dua meta-analisis, yang satu mengatakan MPA lebih lebih recurrence-nya lebih low, eh, dengan signifikan difference-nya, tidak ada perbedaan yang signifikan dari MPA dan MA. Lalu kemudian ada satu lagi meta-analisis yang mengatakan MA itu lebih higher response rate. Dari dua ini saja saya akhirnya memutuskan saya kayaknya akan lebih menggunakan megestrol asetat ketimbang MPA. Selain faktor praktis, dok. Kemudian eh, ada lagi penggunaan progestin intrauterine device. Eh, ini sebenarnya sudah mulai digunakan, tetapi masih um, less well investigated. Artinya kemungkinan besar belum ada penelitian yang sifatnya clinical trial, dok. Nah, bisa kita lihat bahwa meta-analisis yang dilakukan adalah pada observational study gitu, atau prospective study. Tetapi eh, ya agak susah ya dok ya kalau mau ini apa dipasang, kalau mau di randomized control trial apa dipasang yang satu pakai levonorgestrel, yang satu nggak pakai levonorgestrel, kemudian sama-sama dikasih MA. Mungkin mungkin rancangan penelitiannya akan seperti itu kalau memang mau dibuat RCT. Tapi terus nanti akan ada masalah etik dokter karena akhirnya di beberapa negara best practice-nya itu adalah menggunakan dua-duanya. Jadi LNG dipakai, levonorgestrel IUD-nya dipakai, lalu megestrol asetatnya juga diberikan. Nah ini best practice-nya adalah treatment dengan LNG 52 miligram dikombinasikan dengan oral progestin. Boleh menggunakan megestrol asetat atau boleh menggunakan MPA. Kemudian monitoringnya setelah mulai terapi dengan progestrinnya, 3 bulan kemudian dilakukan endometrial biopsi lagi untuk melihat apakah ini complete respon. Complete respon itu artinya apa? Tidak ada lagi endometrioid grade satunya, dokter. Itu dia. Kemudian harus di-repeat, kalau memang dia complete respon, di-repeat 3 bulan lagi kemudian, dan hasilnya juga tetap tidak ada lagi endometrioid grade satunya. Endometrioid adenokarsinoma grade satunya. Kalau sudah ada 2 biopsi yang negatif consecutively, baru program hamil dok. Nah itu dia, langsung program dok. Karena sebaiknya
Makanya dari awal tadi pada saat selection kriteria sudah dibahas dengan pasien bahwa setelah ini harus ada upaya-upaya untuk cepat-cepat hamil. Kalau persisten dalam 3 bulan ditingkatkan dosisnya. Misalnya megastrot asetatnya menjadi 160 miligram yang tadinya 80 miligram. Tapi kalau dari awal kita sudah menggunakan 160 miligram ya berarti harus ditingkatkan dari yang itu. Atau diganti dok menjadi MPA. Atau menggunakan dua-duanya. Eh, menggunakan LNG dan oral progestin. Kalau menggunakan levonorgestrel IUD bagaimana? Kan masih dicabut dulu dong kalau mau dikuret. Tapi dikasih jalan keluarnya adalah menggunakan office endometrial biopsy atau yang seperti kita kenal dengan PIPEL. Masalahnya adalah tadi kita mengetahui bahwa PIPEL itu sensitivitasnya tidak baik, dokter. Pasien dengan persisten atau progresi setelah 6 atau 12 bulan progestin itu dikatakan unlikely to respond. Atau kalau sudah progresi, nggak usah nunggu, dalam hemat saya ya dok, tidak usah menunggu 9, tidak usah menunggu 9, dalam 6 bulan atau 6 bulan aja sudah bisa ketahuan. Berarti kita harus konseling lagi bahwa ini tidak dapat dilakukan, responnya terhadap konservatif terapinya tidak berhasil, responnya tidak baik, dok. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Untuk selanjutnya, Dr. Budi Irawan, saya rasa ini mungkin akan membahas lebih dalam lagi. Kalau tadi hormonal, mungkin lebih ke detail lagi. Silakan, Dr. Budi. Mungkin Ya, baik. Terima kasih, Dr. Girawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya share screen. sama ya silakan. Izin saya share screen ya, Dok. Ya, apa sudah terlihat, Dokter? Terlihat, dokter. Oh, kelihatan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Eh, Melanjutkan untuk tema pada sore ini ya tentang manajemen konservatif kanker endometrium ya. Jadi sebenarnya kami sudah membagi saya dengan Dokter Heni masing-masing subtopiknya dan subtopik yang saya dapat ini adalah mengenai apa aja sih kriteria dan bagi kriteria manajemen konservatif dan bagaimana untuk evaluasinya gitu ya. Ya, untuk overview-nya, jadi memang tadi sudah disebutkan juga ya dari data Globocan tahun 2022 untuk kanker endometrium itu masih menempati urutan ke-6 terbanyak dari semua kanker ginekologi pada wanita di dunia dengan insidensi kurang lebih 420.000 dan mortalitinya juga cukup tinggi sampai 97.000. Dan kita tahu memang untuk kanker endometrium ini banyak terjadi pada wanita usia tua dengan postmenopause gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, ternyata insidensi kanker endometrium itu di bawah usia di bawah 40 tahun juga sudah mulai meningkat. Gitu. Bahkan di penelitian tahun 2025 didapatkan 3 sampai 14% di kanker endometrium itu didiagnosa di bawah usia 40 tahun dan hampir 70% mereka adalah yang masih belum mempunyai anak gitu ya. Dan untuk
Asia sendiri sebenarnya dia di semua benua itu benua Asia itu masih paling tinggi untuk terjadinya kanker endometrium itu, di mana paling tinggi adalah Cina dan Indonesia pun cukup berperan untuk terjadinya kanker endometrium pada urutan keempat, dan ironisnya pada kanker endometrium usia kurang dari 40 tahun ternyata di Indonesia malah menempati urutan kedua setelah Cina gitu ya. Eh, Kemudian untuk manajemennya, jadi saya tidak bahas untuk faktor risiko lagi karena pembahasan kita manajemen konservatif. Ya, sudah disebutkan tadi, untuk kanker endometrium, kita mempunyai standar treatment, yaitu operasi. Itu yang dilakukan total hysterectomy dan bilateral salpingoperektomi, terutama pada stadium-stadium awal. Itu kenapa harus dioperasi? Ada beberapa tujuan operasi. Yang pertama, kita mengangkat massa tumornya. Jadi kita mengangkat secara makroskopik tumornya, kemudian kita juga bisa memeriksakan untuk terjadinya metastasis secara mikroskopik itu, dan yang terakhir adalah untuk staging, ya di mana nanti ini akan berperan eh, untuk memilih apakah nanti pasien-pasien ini membutuhkan terapi adjuvan atau tidak gitu, ya membutuhkan kemoterapi ataupun eh, radiasi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pasien itu tidak mau dilakukan operasi gitu ya. Ini yang menjadi eh, tantangan besar, ya, karena kita punya prinsipnya, kita punya standar treatment tapi dia tidak mau dilakukan dengan standar treatment gitu. Otomatis nanti risikonya juga pasti akan meningkat ya, terutama kalau untuk berbicara risiko pada kanker berkaitan dengan progresivitas dan rekurensi yang akan terjadi pada pasien tersebut gitu. Oleh karena itu, manajemen yang terbaik yang pada awalnya adalah kita melakukan KIE yang baik gitu ya. Kita berikan informasi, kita berikan edukasi dengan cara komunikasi yang baik ya. Kalau itu memang sebenarnya bukan standar treatmentnya gitu. Dan kenapa sih pasien-pasien itu menolak? Biasanya mereka adalah usia muda, belum menikah, kemudian belum punya anak gitu ya. Tapi kriteria-kriteria ini tidak menjadi indikasi kita untuk dilakukan manajemen konservatif. Gitu. Jadi kapan kita lakukan manajemen konservatif? Dilakukan hanya ketika pasien itu memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan fertility-nya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Heni kenapa harus mempunyai keinginan yang kuat, gitu ya. Ketika sudah kita menemukan pasien seperti ini, baru kita cek ulang lagi pasien tersebut masuk nggak ke kriteria untuk eh, fertility preservasi ini, gitu ya. Nah, kriterianya apa aja? Jadi kalau saya simpulkan dari NCCN, dari SGO, SG, dan SG, di sini yang pertama adalah jenisnya endometrioid, kemudian grade 1, tumor terbatas pada endometrium, kemudian tidak ada invasi miometrium, tidak ada LVSI, kemudian dari SGO lebih menyarankan, lebih memilih untuk endometrial biopsinya berdasarkan histeroskopi. Namun dari NCCN bisa dilakukan dilatasi dan kuretase dengan dikonfirmasi oleh ahli PA. Itu, dan kemudian tidak ada keterlibatan dari KGB, kemudian metastasis jauh maupun keterlibatan dari eh, adnexa. Itu ya. Jadi kalau dari kriteria-kriteria ini mungkin memang tadi sudah disampaikan, untuk masuk kriteria Vigo tahun 2023 adalah stadium untuk 1A1. Nah, kemudian baik lagi tadi mengenai klasifikasi molekuler yang terbaru ini, memang apakah berperan pada manajemen konservatif? Ya, jadi ternyata dari data yang ada, yang masih sangat berperan bisa dilakukan untuk eh, terapi konservatif itu adalah mutation, karena prognosisnya memang sangat bagus. Dan untuk MMRD dia prognosisnya intermediate, dan memang tidak disarankan karena memang eh, pada MMRD ini berpotensi untuk terjadinya Lynch syndrome gitu. Apalagi dengan
eh, P53 abnormal ya memang prognosisnya jelek karena memang high recurrent risk dan ini tidak direkomendasikan gitu ya. Kalau sudah masuk kita punya kriteria-kriteria tersebut baru kita melakukan tata laksananya. Ya. Bagaimana tata laksananya? Jadi ada beberapa pilihan. Jadi hormon yang pertama adalah hormonal terapi yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Henny, yang memang ini masih menjadi cornerstone dari treatment dari kanker endometrium untuk fertility sparing gitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan pemasangan levonorgestrel IUD. Ini juga basicnya sebenarnya hormonal terapi. Dan yang ketiga, bisa dilakukan surgery. Namun kata surgery ini sebenarnya tidak kurang tepat menurut saya karena kalau surgery itu biasanya bisa ngambil semua endometriumnya dan itu masih akan percuma. Jadi yang dimaksud surgery ini adalah kita reseksi tumor dengan hysteroscopy gitu ya. Kemudian dan tata laksana ini tidak tidak hanya dilakukan eh, sendiri aja, tapi bisa digabungkan atau dikombinasi. Misalnya dengan IUD dengan hormon terapi, surgery apalagi harus dikombinasi dengan hormonal terapi. Dan yang sering kita lupa pada manajemen konservatif adalah KIE mengenai weight control. Jadi berat badannya yang harus yang harus diturunkan gitu kalau memang yang obesitas itu. Ya karena mempengaruhi untuk prognosisnya. Nah, yang mana yang terbaik? Jadi kalau yang dikatakan yang terbaik tentu tidak ada kalau dibilang ini ya. Karena kita punya standar treatment sedangkan ini kan tidak eh, di luar dari standar treatment. Tapi kita bisa melihat dari complete response rate-nya, kemudian recurrent rate-nya, progression rate-nya, kemudian pregnancy rate, dan live birth rate-nya ya. Kalau dari beberapa penelitian ini yang saya dapat, yang paling bagus bisa dikatakan adalah hmm, reseksi tumor dengan histeroskopi dilanjutkan dengan progression terapi ya, di mana complete response rate-nya sangat tinggi 90% sampai 95,3% dengan recurrence rate-nya juga paling kecil 10 sampai 15%. Progression rate-nya juga sangat jarang dan keberhasilan untuk pregnancy rate-nya juga cukup tinggi. Nah, setelah kita melakukan semua itu nggak langsung lepas gitu aja, tapi memang kita harus evaluasi. Jadi kita evaluasi, kita follow up. Bagaimana evaluasinya? Jadi ketika kita sudah melakukan treatment manajemen konservatif, eh, kita lakukan evaluasi tiap 3 bulan. 3 bulan pertama apa yang kita evaluasi? Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan pelvik, ya sudah pasti, dan kita lakukan USG transvaginal, kemudian kita lakukan hysteroscopic biopsi. Ini memang yang jadi pedomannya untuk nanti tindakan selanjutnya atau dilakukan dilatasi kuretase, dan kalau masih ragu bisa kita lakukan MRI. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut kita simpulkan nanti apakah dia incomplete respon, kemudian apakah dia progresif atau bahkan complete respon. Kalau incomplete respon kita bisa melanjutkan pengobatan itu dan kita asesmen ulang pada bulan ketiga bulan berikutnya gitu. Nah, sampai kapan? Kalau dari SGUS rekomendasinya itu 6 sampai 12 bulan gitu. Jadi bahkan di situ dituliskan cut off point-nya maksimal 15 bulan kalau dari SGUS ini. Dan kalau dia ternyata progresif, ya sudah di stop aja gitu, di stop, kemudian kita lakukan standar treatment. Itu kalau complete response jangan senang terlebih dahulu. Jadi ternyata yang disarankan adalah didapatkan complete response setelah 2 kali pemeriksaan berturut-turut paling tidak 3 bulan. Gitu. Nah setelah complete response baru kita melakukan tujuan eh, dari konservatif ini. Biasanya kan pasien pada pengen hamil, ya. Untuk hamil itu kan memang bisa dengan alami, bisa dengan ART. Gitu. Yang mana yang paling disarankan? Tentu saja pada prinsipnya setelah complete respon lebih cepat hamil itu lebih baik gitu. Berarti kalau secepatnya hamil berarti yang kita lakukan rekomendasinya adalah dengan ART ya. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan juga keinginan yang kuat
untuk mempertahankan itu bukan hanya keinginan aja, tapi harus tahu nanti tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Nah, kemudian kalau sudah hamil, kemudian punya anak gimana ini? Kalau dulu memang mungkin setelah berhasil punya anak, ya langsung definitive treatment, definitive terapinya gitu. Tapi kan mungkin sekarang pasien-pasien educated juga kalau misalnya nggak ada apa-apa, kok nggak ada kanker, yang ngapain diangkat kan gitu kan. Cuman makanya dari SGO juga eh, apa ada bagian juga yang mengatakan kalau memang masih pengen punya anak ya biasanya memang ada pasien-pasien yang ngelunjak gitu ya dikasih satu mau minta dua gitu bisa kita maintenance dengan levonorgestrel IUD itu tapi lebih baiknya tetap jika tidak membutuhkan ya tetap balik lagi ke standar treatment begitu juga dari NCCN hampir sama ya jadi setelah 3 sampai 6 bulan evaluasi kalau komplit respon disarankan untuk langsung eh, program hamil namun kalau masih belum mau bisa diterapi dengan progression based terapi. Itu setelah nanti berhasil hamil, kalau dari NCCN disarankan langsung dilakukan THBS sampai dengan surgical stagingnya. Namun kalau dari hasil evaluasi 3 6 bulan masih ada kankernya dari NCCN maksimal 12 disarankan 12 bulan dilakukan THBSO gitu ya. Dan apakah semua ini akan berhasil langsung? Ya tentu tidak. Ya, jadi memang ada faktor-faktor risiko yang mungkin bisa membuat kegagalan dari kehamilan. Dari faktor pasiennya yang saya dapat dari jurnal tahun 2025 ini adalah usia di atas lebih dari 35 tahun, kemudian BMI-nya juga lebih dari 25 kilogram, dan hipertensi. Dan untuk pilihan untuk cara hamilnya juga mempengaruhi. Jadi dengan ART, terutama IVF dan embryo transfer ini, pregnancy rate-nya cukup tinggi, 65,77%, sedangkan yang alami itu di bawah 50%, itu 47,68. Dan ternyata juga memang kalau dari data ini kita lihat dari yang berhasil hamil, ternyata yang berhasil hidup juga tidak semuanya gitu karena memang kita tahu pasti ada komplikasi yang akan terjadi setelah manajemen konservatif ini. Apa komplikasinya? Di antaranya yang paling sering adalah abortus, kemudian cervical insufficiency, bahkan bisa terjadi placenta akreta gitu ya. Ya, kemudian ya mungkin itu aja dari Irawan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagus sekali ya. Terima kasih banyak, Dr. Heni dan Dr. Budi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sejawat dapat mengajukan pertanyaan dengan cara bisa raise hand, bisa atau bisa menulis langsung di Q&A atau sejawat sekalian juga bisa langsung di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan nanti dari Nam Anonim. Izin bertanya untuk Dr. Budi, untuk manajemen weight controlnya, berapa persen anjuran penurunan berat badannya? Dan berapa lama? Dan aktivitas anjuran olahraga apa yang dianjurkan? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Jadi memang untuk weight control itu memang jadi prognosisnya juga tadi sudah saya disebutkan ya untuk keberhasilan kehamilan. Sebenarnya tidak ada, saya belum baca untuk persenanya, cuma tadi kalau dilihat dari jurnal-jurnal memang diharapkan untuk BMI-nya ya BMI-nya itu kurang dari 25 gitu. Jadi eh, kalau persenannya sepertinya nggak ada ya dok ya. Jadi targetnya itu karena itu hanya faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya untuk keberhasilan dari kehamilannya setelah manajemen konservatif yang disarankan untuk BMI-nya kurang dari 25. Dan kalau untuk olahraga sebenarnya tidak apa namanya tidak
ada patokan, cuma kan kita untuk olahraga ada dari WHO itu juga memang paling tidak seminggu itu bisa eh, minimal 100 menit gitu. 100 untuk olahraga ya bisa dengan tergantung dari pasiennya juga dengan keaktifan eh, kondisi dari pasiennya juga dokter. Itu nggak harus yang berat-berat sekali, misalnya jalan jogging gitu, lari juga bisa. Mungkin itu dokter. Dan Dokter mungkin Heni, ada ada tambahan dari tambahan? dokter Henny. Sama dokter, saya belum pernah baca ada cut off point berapa diharuskan sehingga bisa baik untuk fertility sparing ini. Tetapi eh, yang bisa saya tambahkan, biasanya weight loss itu tidak bisa langsung, dok. Dia pasti gradually, bertahap, dan harus ada encouragement karena susah sekali. Kalau mau pakai BMI yang normal, tentu susah dok. Karena biasanya, apalagi kalau yang masih muda, ini pasti faktor risikonya jelas sekali, sehingga BMI-nya tuh jauh sekali dari 25 dokter. Jadi mungkin yang bisa kita sarankan adalah menurunkan berat badannya secara gradual. Biasanya apakah dalam 1 bulan itu 3 sampai dengan 5 kilo, biasanya harus ada patokannya. Dan bekerja sama dengan gizi, bekerja sama dengan dokter eh, gizi klinik supaya jadi lebih tertata untuk weight loss-nya. Sepertinya. Seperti itu dok jawabannya. Tapi kalau Ini cut ada off point-nya juga saya tak dapat tuh. ini ada pertanyaan lagi, tapi tidak ditujukan. Mungkin dua-duanya boleh komen. Selamat sore, terima kasih untuk pemaparannya. Mohon izin bertanya pengalaman untuk reseksi. Bagaimana cara menilai makroskopis bagian yang akan direseksi? Alat apakah yang digunakan? Apakah boleh dilakukan oleh SPOG umum? Kemudian pertanyaan kedua, pada pasien konservatif dengan LNG IUD, untuk evaluasi tiap 3 bulan, apakah histoskopis tetap dapat dilakukan dengan LNG IUD intracapung? Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Mungkin dari dua-duanya bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan siapa mau duluan? Nah, saya izin coba menjawab, dokter. Untuk Boleh, boleh. reseksi, biasanya ketika kita histeroskopi kita akan melihat massa yang eh, seperti polip, tetapi bedanya dia banyak pembuluh darahnya, dok. Neovaskularisasinya kelihatan, atau bahkan eh, memang bentuknya sudah seperti polip yang warnanya merah dengan neovaskularisasi tinggi itu. Nah, ketika kita reseksinya memang, nah ini dok, sampai dengan saat ini saya harus mengakui bahwa em, sulit dok untuk mengetahui sejauh mana dan sedalam mana. Karena kalau terlalu banyak reseksinya, nanti endometriumnya habis sampai dengan basal sel, jadi nggak bisa. Jadi eh, tidak akan ada regenerasi endometrium karena endometrium itu kan harus dipertahankan basalnya dok. Jadi kan ada stratum basalisnya itu harus tetap ada supaya stratum fungsionalnya terbuat lagi gitu dok. Em, apakah boleh dilakukan oleh SPOG umum? Eh, saya Dokter Irawan mungkin yang bisa menjawab karena untuk SPOG umum yang sering sekali melakukan histeroskopi masih sulit untuk bisa membedakan kapan eh, daerah-daerah tersebut memang benar-benar bisa resectable atau tidak gitu dok. Kemudian kalau untuk konservatif yang menggunakan LNG IUD tadi ada jalan keluarnya dengan menggunakan PIPEL. Apakah setelah evaluasi 3 bulannya bisa dapat dilakukan histeroskopi dengan LNG IUD? Mungkin bisa dok, tetapi pasti tidak office setting. Nah, biasanya kan kalau histeroskopi yang untuk itu bisanya office setting, pasti masuk OK dok, gitu. Karena memang harusnya histeroskop yang digunakan tentu yang lumennya kecil. Jadi harusnya bisa dokter. Terima kasih. Terbudi silakan kalau tambahan. Ya, baik. Terima kasih. Dok. Jadi
kalau pengalaman reseksi memang terus terang saya belum pernah ada pengalaman ya untuk mengalami masalah reseksi itu. Dan untuk kompetensi memang ya kita memang harus tahu juga kompetensi kita sampai mana. Kita memang mahir atau tidak di dalam hal itu gitu ya. Kalau memang tidak bisa ya jangan melakukan. Namun kalau untuk cara reseksinya mungkin eh, saya punya dari SGO ada triknya memang ada 3 step dok. Boleh saya share lagi dok? Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi dari SGO ada 3 step teknik untuk reseksi. Jadi kita reseksinya itu yang pertama kita ngangkat memang untuk masa tumornya direseksi. Kemudian step duanya itu daerah sekeliling dari masanya itu. Masa tumornya itu sekitar 4 sampai 5 milimeter di ke area keliling itu. Dan yang ketiga basalisnya juga kita ambil miometriumnya cuma tidak dalam-dalam itu hanya 3,4 milimeter. Nah, ini yang jadi kita sulit untuk memprediksi terlalu banyak apa enggak gitu untuk mengambilnya. Jadi kalau di eh, ya jadi ini masanya diambil, kemudian eh, miometriumnya diambil dan bagian ini juga diambil. Gitu. Jadi sekitar sekitar endometriumnya itu diambil. Ya jadi kalau ini masa saya cepetin aja ya dok ya. Nah, bentar. Ya. Ya, jadi bagian semua masa ini diambil. Ya, ya ini area. Hmm, Ini ya ini juga memitriumnya juga diambil juga gitu. Ini. Hmm. Jadi dan sekeliling-sekeliling dari tumor-tumornya itu yang diambil gitu. Dan kemudian untuk eh, levonorgestrel IUD bagaimana evaluasinya yang paling bagus ya memang tetap berdasarkan histeroskopi gitu ya. Karena memang kita bisa ngelihat apa yang mau kita evaluasi dan kita masih bisa mempertahankan untuk IUD-nya di situ dan kita tahu kan memang IUD itu memang cukup mahal harganya di sini. Jadi kalau berdasarkan histeroskopi masih memungkinkan eh, kita bisa mempertahankan IUD-nya di sana jadi tidak diambil gitu dok. Mungkin itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi apakah boleh tidak diumumkan? Jadi pada prinsipnya boleh saja kalau sudah dapat kompetensi tambahan dan kemudian kompetensi tambahan itu sudah dikeluarkan oleh KKI, kemudian Direktur Utama Rumah Sakit tempat sejawat kerja itu sudah menerbitkan kewenangan klinis pelatihannya. Oke, maaf tadi putus. Jadi yang penting aspek legalnya. Jadi aspek legalnya kalau memang sudah mendapatkan kewenangan klinis, pada intinya sejawat sih boleh. Ya. Nah, tapi follow up ya. Jadi memang bukan cuma masalah reseksi. Follow up pasca reseksinya juga harus dikuasai sih sebetulnya. Ya, jadi oleh sebab itulah nanti mungkin kalau memang
kebetulan posisi teman sejawat ada di tempat yang terpencil atau memang nggak ada onkolognya, nanti setelah reseksi lebih baik follow up-nya ke teman-teman onkolog karena follow up itu apa ya, membuat suatu membuat keputusan gitu ya. Membuat keputusan itu justru harus dilakukan onkologi ya. Kalau bukan tindakan-tindakan emergensi atau tindakan-tindakan pembedahan ya karena pasien yang memang mungkin tidak memungkinkan untuk mendapatkan rujukan dan lain-lain atau pindah rumah sakit, ya silakan sepanjang teman-teman memiliki kompetensinya. Tapi pasca itu sebaiknya tetap dirujuk gitu. Jadi walaupun tindakannya teman-teman sejauh dia mengerjain gitu ya. Sehingga kalau ada sesuatu yang miss, mungkin belum sempurna atau belum selesai, sama teman-teman bisa kita lakukan tindakan ulang atau resesi ulang atau mungkin kita berikan pengobatan tambahan gitu seperti itu. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, mungkin saya pertanyaan penutup saya belum disinggung tadi terkait pemeriksaan reseptor estrogen, progesteron itu penting nggak ya? Mungkin nanti teman-teman di sini walaupun nggak nanya, tapi ada yang pengen tahu nih. Iya, sebelum kita memutuskan tindakan-tindakan atau pengobatan hormonal tuh dok, atau nggak usah diperiksa reseptornya langsung aja kita. Yang penting sesuai dengan hasil PA-nya, nanti kita bisa langsung putuskan untuk melakukan suatu pengobatan ya, terapi hormonal sebagai konservatif. Tidak perlu melakukan pemeriksaan reseptor. Mungkin bisa dibantu Dokter Heni atau Dokter Budi untuk memberikan jawaban. Mudah-mudahan ini juga pertanyaan saya juga bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain yang pengen tahu nih tentang manfaat, benefit daripada pemeriksaan hormonal, reseptor hormonal. Silakan. Ya, mungkin saya coba jawab ya dok. Jadi untuk pemeriksaan progesteron memang bisa dilakukan dok. Jadi memang untuk pengobatan. Jadi di sini kan memang di negara kita memang untuk pemeriksaan yang lain-lainnya gitu kan MMRD itu kan memang untuk molekulernya masih cukup mahal. Sedangkan kalau kita nggak tahu itu pasien itu eh, ada MMRD-nya atau tidak karena berkaitan dengan genetik dan kalau genetik itu kan nanti ada kemungkinannya misalnya dia Lynch syndrome kan ada kemungkinannya eh, kemungkinan gagal terapinya kan besar. Kenapa? Karena memang dia genetik bukan dari karena faktor estrogen atau ada progesteron. Jadi mungkin progesteron reseptor mungkin bisa membantu untuk melakukan untuk terapi-terapi dari eh, manajemen konservatif ini sendiri, terutama hormonal terapinya. Bukan ya tidak? Dokter Heni, mungkin ada tambahan? Izin, iya dokter, sumbang saran kalau dari saya kemungkinan besar pemeriksaan reseptor tidak perlu dilakukan, dokter. Karena yang ada hal lain yang lebih krusial untuk kita kerjakan, yaitu adalah molecular testingnya. Molecular testingnya sekarang itu pol mutationnya udah bisa kita kerjakan dengan genetic testing, dokter. Jadi pemeriksaan PCR untuk gen, untuk polnya. Lalu untuk yang lainnya bisa disurrogate ke immunohistochemistry, baik itu P53, MMR, maupun P53 dan MMR dok. MMR kan ada banyak dok. Atau MSI. Lalu yang krusial lagi ada harus ada screening Lynch syndrome dok. Nah itu yang sebenarnya mm, jujur aja saya beberapa kali melakukan konservatif itu tidak ada screening untuk Lynch syndrome-nya ke arah pemeriksaan molekulernya, ke arah germline genetic evaluation-nya atau tumor genetic evaluation-nya. Padahal seharusnya ada pemeriksaan untuk germline testing-nya dok. Baik itu padahal harusnya ada pemeriksaan mutasi genetiknya dok. Baik itu yang germline atau baru dari tumornya. Kayaknya kalau memang mau lebih baik untuk penapisan ininya justru ke arah Lynch syndrome-nya yang diutamakan dok untuk pemeriksaannya. Itu bisa memeriksakan MMR, bisa memeriksakan MSI gitu dok. Terima kasih. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan teman-teman tadi, satu endometrium ini memang pengobatannya itu sangat individual, nggak bisa digeneralisasi, apalagi yang dibilangnya konservatif. Makanya saya bilang tadi diskusi 1 jam nggak akan cukup lah. Mungkin 20 jam, 24 jam pun nggak selesai ya.
kalau tentang penanganan konservatif dengan endometrium itu, karena ini termasuk topik yang paling seneng dibaca sama teman-teman hogi gitu ya, onkolog lah gitu tentang penanganan konservatif. Tapi yang paling penting mungkin saat ini adalah diagnostik gitu. Jadi itu yang diagnostik. Semakin tinggi akurasi diagnostik kita, apalagi kita sampai melakukan molecular testing, pasti akan semakin tepat keputusan kita. Jadi imaging yang paling baik, kemudian molecular testing yang paling baik, keputusan kita akan tepat. Jangan mungkin eh, kayaknya nggak hanya modal USG yang mungkin nggak begitu akurasi tinggi, kayaknya nggak cukup deh. Kalau kita sudah memutuskan konservatif, minimal mungkin MRI lah ya saat ini, ya. Keputusan kita untuk konservatif itu untuk imaging. Bahkan kalau ada yang lebih baik dan molecular testing juga akan menjadi lebih baik. Tapi kalau enggak, ya berarti memang pengobatan hormonal tapi close follow up. Sebelum saya tutup, mungkin ada eh, closing statement dari Dr. Topan atau Dr. Ali atau Dr. Pramana yang mungkin mengikuti untuk pencerahan bagi teman-teman di lapangan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Dr. Sarah. Terima kasih atas waktunya. Silakan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Sarah. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam saya sebagai moderator ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Irawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Heni dan Dokter Budi pula atas waktu yang sudah diberikan, serta berbagai pengalaman dan sharing ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi pelayanan kita terhadap pasien. Terasa sekali ya dok, tidak cukup 1 jam ini untuk membahas topik yang sangat menarik pada sore hari ini. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh profesor, konsultan, dan guru besar, para dokter semua yang mengikuti acara ASOGI sampai di sesi akhir ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula acara ASOGI seri 184. Saya ingatkan untuk hadirin sekalian segera menyelesaikan akun pelataran sehatnya yang akan diakhiri pada hari Jumat malam hari. Bagi yang ingin mendengarkan rekaman ini kembali atau terlewat, dapat diakses di akun YouTube Ashogi. Tak lupa kami ingatkan, dokter, acara yang sangat menarik, Fourth INASGO Scientific Meeting and Hogi Annual Meeting yang akan diselenggarakan pada 12 sampai 14 Desember 2025, acara bertempat di Bandung. Selain simposium yang sangat menarik, tentunya ada beberapa workshop yang para hadirin sekalian dapat ikutin. Baik, pada akhir kata, mewakili seluruh panitia, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya tutup acara Ashogi seri 183. Sampai jumpa di acara Ashogi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, dok. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sarah. Terima kasih, dok. Izin lift ya dokter.